Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi program Microsoft Excel dalam menyelesaikan uji two-way ANOVA. Sebelumnya pada video tutorial terdahulu telah dibahas tentang uji one-way ANOVA. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi alamat blog kami di http://freelearningg.wordpress.com. Di situ Anda juga bisa membaca artikel tentang teori dasar uji two-way ANOVA dan juga Anda dapat mendownload materi latihan yang kami gunakan dalam video tutorial ini. Semuanya kami bagi kepada Anda secara gratis. Oke, sedikit review tentang perbedaan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Bila pada one-way ANOVA, variabilitas atau keragaman dibagi ke dalam dua sumber variasi, yaitu variasi antar perlakuan atau between dan variasi dalam perlakuan atau within. Maka pada two-way ANOVA, selain variasi antar perlakuan dan dalam perlakuan, variabilitas juga berasal dari antar blok. Sebagai ilustrasi, misalkan di sebelah kanan petak ini ada saluran irigasi, maka biasanya akan terdapat perbedaan tingkat kesuburan tanah antar blok, di mana blok yang ini, yang letaknya paling kanan, karena blok tersebut dekat dari aliran irigasi, maka biasanya kesuburan tanahnya lebih tinggi karena mendapat suplai unsur hara dari pupuk yang terikut bersama aliran air irigasi. Nah, dalam uji two-way ANOVA, variabel ini diperhitungkan sebagai salah satu sumber variasi. Makanya dilakukan blocking menjadi blok 1, 2, dan 3. Konsekuensinya, sumber variasi tidak hanya berasal dari variabilitas antar perlakuan dan dalam perlakuan, namun juga berasal dari variabilitas antar blok. Di sini ada sebuah contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari beberapa jenis pupuk, yakni pupuk A, B, C, D, E, dan F, terhadap pertumbuhan tanaman jagung di sebuah wilayah. Peneliti tersebut kemudian membagi petak percobaan ke dalam 3 blok berdasarkan tingkat kesuburannya, yaitu blok 1, yaitu blok dengan tingkat kesuburan tanah rendah, blok 2 sedang, dan blok 3 adalah blok dengan tingkat kesuburan tanah tinggi. Penelitian disusun berdasarkan desain rancangan acak kelompok, dan yang menjadi parameter adalah bobot tongkol jagung dalam satuan gram. Buka program Excel, klik tab data, lalu klik icon data analisis. Selanjutnya muncul tampilan kotak dialog data analisis. Pilih ANOVA two factor without replication, karena desain penelitian ini tidak menetapkan adanya replikasi atau pengulangan. Selanjutnya klik OK. Pada box input range, masukkan data. Klik data dan tahan sel A2 sampai sel D8. Centang pilihan label karena kita memasukkan header kolom ke dalam input range. Untuk nilai probabilitas atau nilai alfa biarkan saja 0,05. Pada output option, ketikkan nama sheet baru. Misalkan saya beri nama ANOVA two factor. Lalu klik OK. Maka akan muncul sebuah sheet baru yang berisi ringkasan statistik deskriptif serta hasil uji ANOVA two factor. Selanjutnya adalah tinggal menarik kesimpulan. Ini adalah tampilan atau output dari uji ANOVA two factor. Kita fokus pada kolom F, p-value, dan F-critical. Kita bisa menarik kesimpulan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F critical atau F table. Nah, karena nilai F hitung pada jenis pupuk dalam hal ini 3,42 lebih besar dari F table, yaitu 3,32, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis pupuk memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Begitupun pada tingkat kesuburan, karena nilai F hitung dalam hal ini 44,62 lebih besar dari F table, yaitu 4,103,
Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat kesuburan tanah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Cara kedua yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan adalah dengan membandingkan nilai p-value atau nilai probabilitas dengan nilai signifikan level. Nilai signifikan level yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05 karena tingkat kepercayaan yang kita inginkan adalah 95%. Maka tentu saja nilai signifikan level yang kita gunakan adalah 100 kurang 95 yaitu 5 atau 0,05. Karena nilai probabilitas pada jenis pupuk dalam hal ini 0,046 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis pupuk memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Begitupun untuk tingkat kesuburan, karena p-value dalam hal ini 0,00001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat kesuburan tanah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Perlu juga diperhatikan bahwa karena hasil uji ANOVA atau sidik raga menyatakan bahwa perlakuan memberikan pengaruh nyata, maka untuk mengetahui secara lebih detail tentang ada tidaknya perbedaan antar tiap individu populasi, maka perlu dilakukan uji lanjut. Uji lanjut dengan beberapa metode analisis seperti uji LSD, HSD, Duncan, Dannut, dan lain-lain yang insya Allah akan dibahas pada tutorial yang akan datang.